Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk kemudian berjumpa kembali pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan anak-anakku yang dirahmati Allah juga tetap dalam kondisi saum ya, dalam kondisi sehat. Ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya kita akan berbincang-bincang. Kita akan berbicara tentang cinta. Nah, ini usia-usia kalian tentu saja yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang bikin hati berdebar-debar ya. Ya, karena memang usia-usia remaja itu adalah usia-usia di mana sudah mulai tumbuh rasa cinta. Tapi cinta yang akan kita bahas itu bukan cinta kepada lawan jenis, ya. Tapi cinta yang akan kita bahas adalah cinta yang agung, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertama kita pahami dulu apa itu makna cinta kepada Allah, ya. Makna cinta kepada Allah itu adalah menaati dan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu adalah makna cintanya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau makna cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna cinta Allah kepada hamba itu diartikan sebagai ampunan, ridho dan juga pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah itu sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan ampunan, Allah akan ridho kepadanya, dan juga Allah akan memberikan pahala kepada hambanya. Ya, tentu saja sebagai seorang muslim, ya kita diwajibkan untuk kemudian cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasulnya, melebihi cinta apapun yang kita miliki di dunia ini. Entah itu kepada orang tua kita, entah itu kepada harta, entah itu kepada anak. Ya, cinta kepada Allah harus menjadi cinta yang nomor satu, ya, di antara cinta-cinta yang kita miliki. Nah, bagaimana cara mengembangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja kita sebagai manusia terkadang lupa kan ya, terkadang khilaf ya. Lalu bagaimana supaya kita tetap istiqomah dan juga setiap hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang pertama ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya cinta kita kepada Allah itu semakin kuat sebagaimana cintanya para sahabat kepada Allah dan Rasulnya, ya sebagai suri teladan kita, kan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, anak-anakku, kita senantiasa mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Ya. Ambillah contoh bahwasanya nafas kita, ya, itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, kita bernafas menggunakan oksigen. Nah, saat COVID hari ini, ya rekan-rekan, anak-anakku yang dirahmati Allah, ya oksigen itu menjadi barang yang kemudian dicari-cari. Ya, ketika kita sudah susah nafas, ya mungkin beberapa anak-anak itu pernah positif COVID, ya ada yang mengalami. Ya, bagaimana oksigen itu menjadi sesuatu yang berharga. Ya. Harus membeli tabung gas, ya tabung oksigen, maaf, ya bukan tabung gas, ya. Tabung oksigen, kan ya, kemudian mengisi ulang, dan itu bayar. Tapi bayangkan, hari ini kita bisa bernafas bebas, kan ya, tidak dipungut biaya sepeser pun, kan ya. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Itu baru suatu kenikmatan saja, bernafas dengan oksigen. Ya. Maka benar apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rahman, ya. Maka nikmat Tuhanmu mana yang hendak kamu dustakan? Ya. Dia yang kemudian mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digantikan. Ya. Bayangkan ketika kemudian kita susah nafas. Ya, sesak nafasnya. Berapa harta yang harus kita keluarkan supaya kemudian kita bisa sehat kembali? Maka ini salah satu nikmat yang kemudian luar biasa Allah berikan kepada kita. Ya. Yang berikutnya nikmat ya kita diberikan orang tua, kan ya, yang lengkap misalnya, ya
bagi anak-anak yang kemudian masih punya orang tua lengkap, itu nikmat yang luar biasa Allah berikan. Ya, ketika kita pulang ke rumah sudah ada yang menyediakan makanan. Ketika kita mau berangkat sekolah sudah ada yang menyediakan sarapan, kan ya, menyediakan baju kita, seragam kita. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kemudian nikmat ini tidak semua anak-anak itu bisa merasakannya. Ya. Karena ada anak-anak yang kemudian hari ini seusia kalian itu sudah yatim piatu, tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Atau kemudian masih punya orang tua, punya ayah, dan juga punya ibu, tetapi jauh, kan ya. Tidak bisa bersama dengan orang tuanya, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Tentu suatu kesedihan ketika kita jauh dari orang tua kita. Maka, ya, Allah memberikan nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Ya, kita diberikan orang tua, tiap pagi bisa menatap ya mukanya, kan seperti itu. Berjumpa, berbicara, sementara mungkin saudara-saudara kita itu orang tuanya sudah tidak ada. Ketika bangun pagi, ketika sahur, kan ya, itu tidak bisa bersama dengan keluarganya. Kita syukuri atau kemudian kita lupa. Ya. Kemudian nikmat bersekolah, kan ya, kita bisa sekolah, ya anak-anak sekalian, dia bisa datang ke sekolah, belajar, menuntut ilmu, menambah skill, itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sementara banyak sekali anak-anak yang seumuran kalian itu tidak bisa mengenyam bangku sekolah. Ya. Entah itu karena memang halangan ekonomi ataupun halangan yang lainnya. Ya. Kemudian nikmat sehat, ya, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kemudian tidak bisa kita sebutkan satu per satu. Artinya apa? Ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu sangat sayang sekali kepada kita dengan memberikan begitu banyak kenikmatan. Maka balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa ini yang kemudian tidak mungkin kita hitung satu persatu adalah dengan cara taat dan patuh kepada setiap perintahnya. Ya. Karena tanda cinta seorang hamba kepada Allah itu adalah menaati dan juga mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu kalah kepada kuda. Ya. Ya kalau kita tadabbur ayat di surat Al-Adiyat bagaimana Allah itu memperumpamakan kuda perang. Ya. Kenapa Allah membicarakan kuda perang? Ya namanya kuda perang itu dia akan patuh kepada majikannya. Disuruh melompati api, dia akan melompati api, kan ya. Disuruh lari kencang, dia akan lari kencang. Ya. Dia akan patuh kepada majikannya. Kenapa kuda perang itu patuh kepada majikannya? Karena dia tahu siapa yang mengurusi dia, memberi makan dia, ya, memandikan dia, kan ya, seperti membersihkan dia, sehingga sebagai balas budinya kuda perang itu akan nurut kepada majikannya. Nah, begitulah Allah memberikan perumpamaan. Maka kita sebagai manusia yang Allah berikan akal, kan seperti itu, harus lebih baik dibandingkan kuda perang. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Dan kita pun tahu nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat durhaka sekali kalau ada manusia yang kemudian tidak mau taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dengan mengingat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan ya, insya Allah itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Karena makna cinta hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menaati dan mengikuti perintah dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.